maka gunakanlah IOStream. Kalau menggunakan Conio, karena ada variabel yang dia menggunakan konstanta. Jadi konstanta input output gitu ya. Nanti ada MATH.H atau mat.H. Kapan dipakai? Kalau di dalam main ini ada instruksi-instruksi matematis. Contohnya instruksi SQRT gitu ya, atau instruksi power. SQRT ini singkatan dari square apa? Pernah tahu? Square iki aneh iki aneh. Nah, po itu singkatan dari power. Power untuk apa? Kuadrat, gitu ya. Bukan kuadrat sih, pangkat. Jadi pangkat itu bisa pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4 dan seterusnya. Bukan kuadrat, tapi pangkat. Nah, kalau menggunakan istilah-istilah ini, maka nanti akan menggunakan yang namanya file include yang disesuaikan di sini, yaitu mat.H. Dan masih banyak lagi file include, ya. Nah, karena di sini tadi menggunakan cout, dia pakai IOStream gitu ya. Tidak ada deklarasi konstanta loh. Padahal ini ada variabel yang udah ditentukan nilainya. Variabel yang udah ditentukan nilainya termasuk konstanta bukan Bu, gitu ya. Dia akan dikatakan konstanta kalau nanti penulisannya seperti ini. Cons, gitu ya. Diikuti nama variabel, diikuti isinya. Cons. Oh iya, oke. Gitu. Kata digaji. Under atau stand? Under berarti nggak paham kalau stand paham ya. Under atau stand? Stand. I stand by you. Nah, di sini nggak ada kan? Nggak ada cons gitu kan? Maka ini di komentari ada /2. /2 itu artinya komentar. Komentar itu akan membuat satu baris tercetak miring, ya. Kalau tercetak miring, berarti ini tidak dibaca oleh yang namanya compiler si bahasa pemrograman. Setiap bahasa pemrograman akan memiliki yang namanya compiler. Compiler itu pasti ini udah dijelasin belum sih? Belum. Compiler itu artinya apa? Tukang ketik. Penerjemah. Di dalam setiap bahasa pemrograman ada compiler, ada interpreter. Tadi nggak makan nasi ya, tapi makan siang ya. Jadi agak-agak rada-rada fokusnya. Penerjemah ini juga interpreter, penerjemah. Mereka sama-sama penerjemah. Tetapi yang kalau compiler itu penerjemah secara keseluruhan, keseluruhan baris program dari atas sampai bawah. Jadi dari atas sampai bawah diterjemahkan. Atas laporannya siapa? Kalian tadi ada nggak sih yang pada saat ketik di layarnya dev C++ ada error? Ada. Oke. Error itu dia kasih tahu error gitu kan? Ya. Kok bisa dia kasih tahu error? Itu kerjaannya compiler. Tapi atas jasanya yang namanya interpreter. Atas jasanya si interpreter. Karena interpreter itu sebagai penerjemah per baris. Sehingga ketika ada notif error baris 10. Paham? Kenapa kok bisa ada barisnya gitu ya? Jenis errornya apa? Itu atas jasanya interpreter. Karena interpreter akan bekerja sepersekian detik lebih cepat gitu ya. Kemudian kalau dia udah selesai kerjaannya, tiap baris dia terjemahin, dia akan laporkan ke guru besarnya gitu ya. Compilernya akan bilang, program error gitu. Di baris berapa, errornya kenapa? Bisa garet sampai sini? Under atau stand? Ya. Setiap bahasa pemrograman punya penerjemah gitu ya. Nah, kemudian si komentar itu tuh seberapa penting sih di dalam pembuatan kode program? Namanya komentar. Komentar itu terbagi dua, bisa per baris, bisa lebih sekaligus lebih dari satu baris. Kalau yang per baris, dia cukup tandai dengan slash di depan baris itu. Nanti ke
ke belakangnya dia akan teritalic sendiri. Italic berarti miring. Artinya ketika si penerjemah melakukan tugasnya, yang tercetak miring ini, walaupun di sini saya tambahin kata-kata gitu ya, dia nggak akan berpengaruh. Dia nggak akan dilaporkan sebagai keeroran. Karena apa? Dikasih tahu ini cuma komentar. Nah, Bu, saya mau matiin nih beberapa baris. Nanti kalau beberapa baris berarti lebih dari satu baris. Artinya kalau saya misalnya ketik tadi var 1 sama dengan 10 titik koma, kemudian var 2 sama dengan 5 titik koma, kemudian cout var 1, kemudian cout var 2. Kok bisa tahu, bisa baca pikiran saya ya kalian? Nah, lebih dari satu baris nih. Saya mau matiin ini dulu, Bu. Maksudnya ini gak usah dibaca dulu oleh penerjemah. Apakah caranya harus satu-satu gini, gitu kan? Oke, ini good idea juga. Tapi ada cara cepat untuk yang lebih dari satu baris. Jadi nanti diawali dengan slash, diikuti tanda bintang, and then sampai mana sih baris mana yang akan mau dimatikan dulu? Nggak usah dibaca sampai di sini. Berarti nanti ditutup dengan bintang slash. Nanti kalau kalian coba di halaman program kalian, dia yang akan berada di dalam buka kurung bintang ini, slash bintang ini akan menjadi miring. Kalau bentuknya udah miring tulisannya, berarti dia akan dilewati oleh penerjemah, tidak akan diartikan. Under understand? Itu pentingnya komentar. Seorang programmer yang sangat profesional sekalipun, dia akan menggunakan komentar untuk menandai modul-modul instruksi programnya untuk mempermudah dia. Misalnya, saya akan kasih tahu nih di sini. Apakah harus di awal ya? Misalnya di sini. Ini udah baris program. Saya mau kasih tahu kalau bagian ini adalah bagian deklarasi variabel. Saya kasih slash aja di sini di belakangnya. Setelah titik koma. Bagian deklarasi. Nah, ini nanti bagian ini akan cetak miring di halaman kode program. Ini nggak usah dibaca sama penerjemah, jadi penerjemah akan nyuekin dia gitu loh, akan melewati dia. Bisa ya. Tapi kalau yang tadi cara lebih dari satu baris tergantung dari mulainya mau dari mana dan diakhiri mau sampai di mana. Oke, ini adalah file include ya, beserta dengan komentar. Kemudian ada using namespace std. Ini wajib dipakai karena apa? Akan memenuhi segala macam penulisan secara standarisasi yang dikenali oleh bahasa C++. Kemudian di sini ada main. Ini bisa juga ditemukan penulisannya selain main ada int main gitu. Jadi ada media atau layar program yang dia main buka kurung tutup kurung, ada yang in main. Artinya apa? Ini nama fungsi. Belum diajarin fungsi ya waktu logika ya? Prosedur? Kayaknya udah ya. Lupa. Lupa ya? Nggak punya catatan satu semester kemarin? Oh hilang sengaja? Bagus, saya dukung. Memang kita harus move on ya. Bercanda ini saya. Tolonglah cari catatan yang hilang itu ya. Kalau bisa diiklankanlah di Kompas supaya cepat ketemu catatan yang hilang. Siap. Kita lanjut ya. Nah, kemudian tadi udah dijelasin oleh kakak-kakak asisten bahwa ada apa ini int char ini apa namanya? Tipe data. Good, berarti saya nggak usah jelasin lagi. Nah terus kalau var 1, var 2, var 3 tadi ini apa? Variabel. Nama variabel. Kalau var 1 saya ganti jadi bil 1 boleh nggak? Boleh. Oke, kalau ini saya ganti bil 1, efeknya ke bawah gimana? Error. Kode merah. Efeknya gimana? Kode Error, iya
Berarti Bu, segala macam yang var 1 diganti jadi bil 1. Harapan saya iya. itu tadi jawaban kalian. Oh. Jadi ternyata jawabannya error. Iya juga ya. Bener. Ya oke lah. Lanjut ya. Ya. Nah, kemudian Bukan casingnya. karena di sini udah ada nih var 1 sama dengan 10, var 2 sama dengan 5, tapi ini tidak bisa dianggap konstanta karena tidak ada penulisan cons di depannya. Bisa ya? Sehingga tadi kita nggak perlu pakai konjugasi titik H. Kemudian si out memanggil. Nah, kalau buka kurung siku kemudian ada di apit gini. Di apit gini si outnya. Nah, ini boleh menuliskan apa aja ya, Bu. Petik ganda. Ini artinya statement apapun yang boleh diisi yang nanti ini tidak akan diprotes penulisannya benar atau enggak. Jadi kalau di sini, hai, ku beritahu ya, gitu. Mau tulis begini kok oke. Jika hasilnya, Ya. Ya. jika Ya. hasilnya Ya. menakjubkan. Nah, kemudian di sini kita panggil var 1 gitu. Nanti ketika di compile, layer output akan menghasilkan ini juga. Hai, aku beritahu ya jika hasilnya menakjubkan, kemudian diikuti dengan isi dari nilai yang ada di var 1. Bisa ya sampai sini? Ya. Oke. Kemudian balik ke kasus. Tadi saya instruksikan untuk buat program C++ untuk melakukan perhitungan luas lingkaran. Dari sini, dari rumus ini, oke, berapa jumlah variabel yang harus kita temukan? 3. 3. Ya. Untuk apa aja? P. Jari-jari. Luas lingkaran. Oke, B, jari, dan Luas lingkaran. luas atau hasil. Good. Berarti jari-jarinya sama dong ya? Ya. Enggak, bukan jari-jari 1, jari-jari 2 ya? Ya. Oke. Kemudian sudah bisa. Berarti variabelnya ada 3. Hasil. Bu, saya nggak hasil nama variabelnya, boleh nggak? Ternyata tidak bisa. Luas gitu. Berarti ku masih karena doang. Boleh ya? Nggak apa-apa. Ya, boleh. Karena penamaan variabel dikumpulin. boleh bebas-bebasnya selama mengikuti syarat identifier. Kalau saya tulis nama variabelnya gini, boleh nggak? Jari. Boleh. Are you sure? Boleh. Nggak boleh. Ada ininya. Dicoba nama variabel kalian yang tadi udah berhasil tuh diganti jari, kurang jari Tuh, gini. biasanya tilok. Masih kekunci. Masih kunci. Kunci. Biasanya kelok. Kunci. Ini nggak bisa dong, karena kan dia Nggak pakai bisa. tanda kurang penulisan. Dia nggak bisa. Oh ini dikurang hitungannya. Dianggap minus ya? Iya kan? Oh, sebel Supaya banget gitu. mereka- Nah. Nilai jari-jari. Jari-jari. Nah, kayaknya Di halaman kalian, jari kurang jari. Nilai. Yang udah tadi berhasil, coba jari-jarinya R gitu ya, R kurang R gitu. Bisa nggak diganti kayak gitu nama variabelnya? Nggak bisa, Baik. karena dia boleh disatukan dengan underscore. Nggak bisa pakai tanda kurang ini. Oh iya, Bu, sana skor. Dianggap ngurang. Got it? Garis. Got it ya? Ya. Yaudah, saya kunci dulu ya, biar perhatiin. Ya. Sabar bro. Proses itu memang menyakitkan, tapi hasilnya nanti akan indah ya. Semakin sore semakin melo, hujan pula ya. Hah? Hujan? Yuk, jari-jari lihat ke depan. Jadi nggak bisa dong pakai tanda kurang gini. Dia akan bisa jika tanda kurangnya dihilangkan menjadi satu begini, atau dia dipisahkan menggunakan Underscore. Oh Sampai iya. di sini harus dipastikan ya. Kan nggak iso spasi kan? Kan nggak iso Harus spasi. dipastikan. Ada skor. Oke. Dianggap kurang. Jangan kurang minus. Dianggap minus.
Citi. Mau lihat hasil dulu hasil bocilku. Aduh. Bocil renang. Nah, belum. Dia mana dia? Ada Bu. Saya nggak tahu kalau pakai. Adem, kayak soda cilik nih. Iya, Bang. Enggak gulung, enggak enak. Do mi fa mi re. Ya, perhatikan. Ini yang tadi ada yang udah berhasil. Terima kasih untuk kerja kerasnya. Keras lah itu. Kerja keras nggak sih tadi? Punyamu itu, Bang. Enggak, Baik. enggak. Ini punya ibu. Bukan. Simple malahan. Bukan. Ini punya ibu deh. Iya, gue. Punya gue. Di sini R dia pakai R variabel R. Bagus R juga. doang ya. R kan jari-jari. INTR. Iya. R kan jari-jari kalau di matematika. Ya emang. TP terus R. di sini menggunakan IOStream. Kenapa? Kenapa pakai IOStream Float tadi? gitu, iya. Input output. IOStream tadi apa? Input, Output. output. Inputnya Sin, outputnya Cout. Selain Sin untuk input, selain ini ada input itu pakai scan F. Terus Oh, iya, tahu. Cout, selain pakai Cout, Print. pakai print Print. out. Printer. Cout print out. Mudah sekali hidup ini memang. Oke lah. Sopo mau sih jawab? Oke lah, tak apa-apa ya. Ceman dah. Yang penting kalian bahagia ya, supaya tetap sehat. Nih, jadi kenapa pakai IOStream? Karena tadi ada input output. Di sini melibatkan Cout, juga melibatkan input. Nah, mana sih yang tadi instruksi saya apa? Deklarasi variabel. Nah, coba deklarasi variabel yang baris Float. 7 sampai 9. Ada variabel P, variabel L, variabel R. Nah, P 3,14. Kalau kalian buat 22/7, tetap nanti hasilnya 3,14 kok. Jadi akan lebih baik 3,14 aja dituliskan. I see. Jadi kalau misalnya 22/7 ya udah tuh, ketik aja begini 22/7. Tapi kan hasilnya 22/7 ya 3,14 gitu. I see. Ya, Ya. sama. Nah, kalau di sini ada dua variabel yang sama ya tipe datanya. Iya. Kenapa variabel P dan variabel L diberi tipe datanya float? Float itu tipe data untuk apa? Untuk bilangan apa? Yang bisa menghasilkan koma. Koma-koma, pecahan ya. Kenapa? Kalau P kan koma ya. Kalau L kenapa diberi float juga tipe datanya? Karena mereka berteman baik, satu keluarga, tetangga. Mungkin hasilnya koma ya. Karena apapun nanti ketika dikalikan 3,14 sangat besar kemungkinannya si L akan bernilai pecahan. Maka diberilah tipe datanya float. Nah, karena dia sudah satu marga nih, ini bareng ya float. Untuk mengefisiensikan penulisan kode program, maka sebaiknya si floatnya satu aja, gitu ya. Kemudian mereka dipisahkan dengan koma. Jangan dipisahkan dengan jurang pemisahan terlalu dalam. Kemudian ada variabel R. Ya. Rumit so asli. Sebenarnya R ini juga Apa? mungkin kan ya, jari-jari itu pecahan, benar nggak? Sebagainya. Rumit Nah, anjir. karena jadi lakukan analisa dulu, baru menentukan nilai yang pantas diberikan kepada variabel gitu ya. Oke, kalau INTR berarti
Tapi mungkin nggak sih si R one day gitu ketika si user menggunakan ini dia menginputkan nilai R itu 7,5, mungkin nggak? Mungkin. Berarti float Karena semua. hasil analisa tadi, maka sebaiknya si R kita samakan aja pakai tipe data float. Jadi yang tadi deklarasi variabel harusnya 3 baris, kita bisa efisiensikan baris. menjadi Satu 1 baris. baris. Terdapat di mana deklarasi variabel? Di baris 7. Nah, nanti diberi komentar dari instruksi saya ini tadi. Berikan keterangan pada masing-masing baris program untuk menunjukkan mana bagian deklarasi variabel dan file header. Nah, kita beri di sini. Apa tadi? Komentar. Apa? Double slash. Bagian variabel deklarasi variabel. Oke, jadi nanti kalau jika ada kuis ataupun penilaian segala macam tugas dan apapun, berikan keterangan-keterangan ini. Gitu ya. Jadi sekalipun dia programmer sudah profesional, dia akan sangat membutuhkan bagian ini karena memudahkan diri dia juga untuk mencari bagian-bagian kode program yang dia butuhkan. Nah, karena tadi nilai R belum ada nilainya, sedangkan rumus tadi adalah Pi kali R, maka perlu diberi data ke dalam variabel R. Caranya apa? Diinputkan. Cara inputkannya pakai perintah Cin. Kemudian ketika ada perintah Cin, asumsinya si variabel R udah punya data. Sehingga bisa dilakukan operasi matematika yang tadi udah ditentukan di soal, yaitu Pi dikali jari-jari dikali jari-jari. Maka L sama dengan Pi dikali R dikali R. Kita mau buktikan, benar nggak sih si rumus matematika atau persamaan matematika ini, kalimat matematika ini sudah benar? Maka kita perlukan perintah cout untuk menampilkan ke layar output si nilainya dari L. Jadi jika Cin-nya nilainya 10, maka nanti di sini akan L sama dengan 3,14 dikali 10 dikali 10. Nanti berarti nilai L 314. IR kuadrat. Gitu. Silakan dicoba bagi yang belum berhasil. Aku nge-save tok. Oh, udah selesai. Ada nge-save tok iki. Set. Wes kampung. Set.